Bab 2 secara mendalam dengan penguatan akademik, interdisipliner, gizi, neuroscience, pendidikan, dan sistemik sehingga menjadi fondasi kuat bagi bab 3, Grand Teori MBG. Bab 2. Konsep dasar gizi dalam pembangunan sumber daya manusia. 2.1 Hakikat gizi dalam perspektif ilmiah. Gizi merupakan elemen fundamental dalam kehidupan manusia yang berfungsi sebagai sumber energi, bahan pembangun, dan pengatur sistem tubuh. Dalam perspektif ilmu gizi modern, gizi tidak hanya dipahami sebagai konsumsi makanan, tetapi sebagai proses biologis kompleks yang memengaruhi pertumbuhan, perkembangan, dan fungsi kognitif manusia. Secara ontologis, gizi adalah zat atau substansi yang dibutuhkan tubuh untuk mempertahankan kehidupan, pertumbuhan, dan fungsi optimal organ tubuh. Dalam konteks pembangunan SDM, gizi memiliki peran strategis karena menentukan kualitas pertumbuhan fisik, mempengaruhi perkembangan otak, menjadi dasar kapasitas belajar dan produktivitas. Dengan demikian, gizi bukan sekadar kebutuhan biologis, melainkan investasi utama dalam pembangunan manusia, human capital investment. 2.2 Konsep gizi seimbang. Gizi seimbang adalah susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh, dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman pangan. Aktivitas fisik. Perilaku hidup bersih dan sehat. Pemantauan berat badan. Komponen utama gizi seimbang meliputi meliputi 1. Karbohidrat, sumber energi utama, berfungsi mendukung aktivitas fisik dan fungsi otak. 2. Protein, berperan dalam pertumbuhan dan perbaikan jaringan, penting untuk pembentukan enzim dan hormon. 3. Lemak, sumber energi cadangan, mendukung perkembangan otak, terutama asam lemak esensial. 4. Vitamin, mengatur berbagai proses metabolisme, mendukung sistem imun. 5. Mineral, berperan dalam pembentukan tulang, darah, dan fungsi saraf. Dalam kerangka MBG, konsep gizi seimbang menjadi standar utama dalam penyusunan menu program. 2.3 Kebutuhan nutrisi berdasarkan tahap perkembangan. Kebutuhan gizi manusia bersifat dinamis dan berbeda pada setiap tahap kehidupan. Pada usia sekolah, kebutuhan nutrisi meningkat karena pertumbuhan fisik yang cepat, perkembangan otak yang intensif, aktivitas belajar yang tinggi. Beberapa kebutuhan penting pada anak usia sekolah. Energi untuk aktivitas dan konsentrasi. Protein untuk pertumbuhan jaringan. Zat besi, Fe,
mencegah anemia dan meningkatkan daya pikir. Kalsium untuk pertumbuhan tulang. Omega 3 untuk perkembangan fungsi otak. Ketidakseimbangan asupan nutrisi pada fase ini dapat menyebabkan gangguan jangka panjang, baik secara fisik maupun kognitif. 2.4 Gizi dan perkembangan otak, neuroscience. Dalam perspektif neuroscience, gizi memiliki hubungan yang sangat erat dengan perkembangan struktur dan fungsi otak. Otak manusia berkembang pesat sejak masa anak-anak, dan proses ini sangat dipengaruhi oleh asupan nutrisi. Beberapa peran gizi dalam perkembangan otak. Glukosa sumber energi utama otak. Protein pembentukan neurotransmitter. Zat besi meningkatkan fungsi kognitif dan memori. Asam lemak omega 3 mendukung perkembangan sel saraf. Vitamin B kompleks menjaga fungsi sistem saraf. Kekurangan gizi dapat menyebabkan penurunan kemampuan kognitif, gangguan konsentrasi, lambatnya perkembangan intelektual. Dengan demikian, MBG secara langsung berkontribusi pada penguatan fungsi otak sebagai pusat pembelajaran dan kecerdasan manusia. 2.5 Permasalahan gizi di Indonesia. Indonesia masih menghadapi berbagai masalah gizi yang bersifat kompleks dan multidimensional, antara lain 1. stunting, gagal tumbuh. Kondisi di mana anak mengalami hambatan pertumbuhan akibat kekurangan gizi kronis. Dampak: tinggi badan tidak optimal, penurunan kemampuan kognitif, produktivitas rendah di masa depan. 2. Wasting, kurus akut. Terjadi akibat kekurangan gizi dalam waktu singkat. 3. Anemia. Kondisi kekurangan hemoglobin umumnya disebabkan oleh defisiensi zat besi. Dampak: mudah lelah, penurunan konsentrasi, prestasi belajar menurun. 4. Obesitas. Kelebihan gizi akibat pola makan tidak seimbang. Masalah gizi ini menunjukkan bahwa Indonesia menghadapi double burden of malnutrition, beban ganda gizi. 2.6 Gizi dalam perspektif pendidikan. Gizi memiliki keterkaitan erat dengan proses pendidikan. Dalam perspektif pedagogik, kondisi fisik siswa merupakan prasyarat utama bagi keberhasilan belajar. Hubungan gizi dan pendidikan. Gizi baik konsentrasi meningkat. Gizi baik daya ingat lebih kuat. Gizi baik partisipasi belajar aktif. Sebaliknya, gizi buruk rendahnya prestasi akademik. Gizi buruk meningkatnya angka putus sekolah. Dalam konteks ini, sekolah tidak hanya berfungsi sebagai pusat pembelajaran, tetapi juga sebagai pusat intervensi gizi dan pembentukan perilaku hidup sehat. 2.7 Gizi sebagai human capital investment. Dalam teori ekonomi pembangunan, gizi merupakan bagian dari investasi modal manusia, human capital. Teori ini menyatakan bahwa kualitas manusia menentukan tingkat produktivitas dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Investasi gizi memberikan manfaat jangka panjang, meningkatkan produktivitas tenaga kerja, mengurangi biaya kesehatan, mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, program MBG dapat dipahami sebagai strategi investasi jangka panjang dalam pembangunan ekonomi nasional berbasis kualitas manusia. 2.8 Implikasi konsep gizi terhadap program MBG. Berdasarkan uraian di atas,
Terdapat beberapa implikasi penting bagi desain dan implementasi MBG. 1. Standar menu berbasis ilmiah. Menu harus disusun berdasarkan kebutuhan nutrisi anak. 2. Integrasi edukasi gizi. Program tidak hanya memberi makan, tetapi juga membentuk perilaku makan sehat. 3. Pendekatan berbasis sekolah. Sekolah sebagai pusat distribusi dan edukasi gizi. 4. Monitoring dan evaluasi. Perlu pengukuran berkala terhadap status gizi siswa. 2.9 Sintesis Bab 2. Penguatan konseptual. Dari keseluruhan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa gizi adalah fondasi utama pembangunan SDM. Gizi berpengaruh langsung terhadap kesehatan dan kecerdasan. Permasalahan gizi di Indonesia masih kompleks. Intervensi gizi harus dilakukan secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga dapat dirumuskan gizi otak pendidikan produktivitas SDM unggul.